Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gua New Supra 1. Ini adalah video pertama gua untuk coba-coba mereview sebuah jam tangan. Di channel ini mungkin nantinya gua nggak cuma mereview jam tangan saja, mungkin mereview barang-barang apa saja yang bisa dibeli atau gadget atau apapun itu. Selain itu juga membicarakan banyak hal ya, entah itu politik, entah itu persoalan sosial, persoalan keuangan, dan lain-lain. Oke, kayaknya kita lihat dulu jam berapa ya sekarang. Sekarang jam 19.31 hari Jumat ya. Oke, di tangan gua ada gua make Casio DW290. Ini adalah jam tangan yang dipakai oleh Tom Cruise di film Mission Impossible ya, sekitar tahun 80-an. Jam ini cukup ikonik. Mungkin kapan-kapan akan gua review. Tapi kali ini gua ingin review jam tangan yang ada di hadapan kita ini, yaitu jam tangan SK-Mei 1982. Nah, oke. Yang pertama, spesifikasi jam tangan ini. Jam tangan ini kita lihat adalah jam tangan keluaran dari SK-Mei, nggak tahu ini bacanya SK-Mei, SK-Mei, Skimei, entahlah. Mungkin ada yang tahu, silakan komen di bawah ya. Beberapa juga udah banyak banget yang mereview ya, jam tangan ini, baik dari luar negeri, dari bule-bule juga udah pada review, channel-channel horologi dalam negeri juga udah mulai review, banyak yang sudah review. Mungkin gua nggak review sedetail mereka ya, sampai soal mesin dan lain-lain, sampai mendetail seperti itu. Tapi channel gua ini lebih ke, atau opini gua ini lebih ke review sebagai seorang yang awam saja gitu loh. Sebagai penikmat jam tangan, gua juga bukan watch enthusiast atau freak mania jam ya. Jadi ini hanya sekedar review, sekedar unek-unek saja. Oke. Yang pertama kita lihat spesifikasinya dulu. Spesifikasinya, jam tangan ini materialnya, case-nya plastik ABS. Ini kita bisa lihat nih. Ini plastik ABS semuanya, hampir ininya. Kemudian case back-nya stainless steel. Cuman nggak tahu grade stainless steelnya seperti apa. Ini asli ya, SK-Mei nggak ada KW-nya. Ini aja udah KW, ini aja udah istilahnya barang nyontek ya, nyontek dari Moonswatch ya, produknya Swatch, berkolaborasi dengan Omega Speedmaster, menghasilkan jam tangan Moonswatch. Ini adalah, bisa dibilang ini tiruannya sih, atau kita secara halusnya sih ngomong omas ya. Oke. Pertama materialnya dulu, materialnya terbuat dari plastik ABS, kemudian kristalnya sayangnya ini resin, kemudian apalagi ya, ini stainless, back case-nya
Strapnya ini terbuat dari nilon ya, nggak tahu lah ini kain apa nilon ya, pakai velcro, cukup sporty sih ini, dan ini lumayan bagus. Nah, jadi aslinya yang ditiru adalah, yang dijiplak atau ditiru Skime adalah produk dari Swatch, yaitu Moonswatch. Moonswatch ini adalah hasil kolaborasi dari Swatch dan Omega. Omega sendiri line produknya yang dipakai atau dibikin homas lah, kita bilang homas ya, oleh Swatch adalah Omega Speedmaster. Omega Speedmaster ini pernah dipakai oleh seorang astronot Amerika, astronot NASA, untuk dipakai di misi untuk ke bulan. Nah, untuk mendarat ke bulan. Nah, makanya jam ini sebenarnya bukan untuk astronot ya, tapi dipakai untuk balap sebenarnya ya, Speedmaster. Cuman karena pernah dipakai oleh seorang astronot, akhirnya namanya menjadi Moonwatch. Kemudian oleh Swatch dibikin omasnya yang bahannya terbuat dari plastik. Mereka menyebutnya bioceramic, tapi ya sama aja lah, kita bilang plastik lah ya. Kemudian disebut Moonswatch karena buatan Swatch. Materialnya, nah ini Skime ini membuat homage atau membuat tiruannya ya, nggak tahu ini tiruan atau tribute ya kita nyebutnya, atau tribute ya. Oke, kalau kita lihat ini jadi ini omasnya omas ya. Ini bisa dibilang nih omasnya omas atau KW-nya KW ya, kasarannya begitulah. Oke, langsung aja kita lihat nih. Ini lebarnya 42 mili ya, 42 mili, case-nya cukup kecil. Jadi kalau untuk cowok ini tergolong kecil, aman buat pergelangan tangan kecil. Nah, contohnya gue nih, pergelangan tangan gue sangat kecil. Gue termasuk orang yang sangat kurus ya. Tinggi badan gue 165, berat badan gue 57 kilo. Jadi termasuk kurus gue. Tangan gue kecil, ini bisa lihat ya, tangan gue termasuk pergelangan tangan kecil dan kurus. Ini sangat-sangat pas pakai ini. Nah, coba. Makanya agak ribet karena pakai velcro. Nah, seperti ini. Oke. Kita mau ngomongin apa dulu? Jeleknya dulu ya, negatifnya dulu ya. Negatifnya dulu kita lihat nih. Jam tangan ini adalah bahannya plastik banget. Jadi kayak bisa dibilang sih sepintas kayak mainan ya, kayak mainan anak ya, kayak jam tangan anak gitu. Kemudian kristalnya ini yang gua nggak terlalu suka karena dia terbuat dari plastik. Ini masih ada pelindung, ini masih ada plastik pelindungnya di sini. Belum gua lepas, gua males ngelepas. Kalau ngelepas pasti gampang banget baret. Ini contoh kristal yang apa namanya, terbuat dari resin tuh, atau terbuat dari plastik, dari mika ya. Ini tuh udah banyak, udah mulai ada baret-baretnya nih. Ini contoh. Ini pengen gua kasih ini sih, pelindung lah, apa namanya,
hydrogel lah atau apa sebutannya ya. Nah, ini sama juga bahannya resin, kita bisa bilang ini resin atau plastik atau mika atau spherical glass. Ya, intinya sih sama ya, intinya sama. Kemudian mesinnya mesin Sunon ya. Ini mesinnya mesin Sunon dari Taiwan, cukup reliable. Gua pakai udah sebulan dan akurat ya. Oke. Kemudian oh ya, ini gua nggak tahu ya. Kalau Skimei Skimei seri 1982 ini apakah defaultnya memang jelek, memang miring ya. Jarum detik besarnya ini, kronografnya ini miring kawan-kawan. Ini kalau kita lihat nih, ini udah gua edit sih, udah gua nih, ini seperti ini, kronografnya jalan. Keren, kayak sebenarnya sih keren ya, kayak ini ya, kayak apa namanya, jam tangan otomatis. Keren banget sih. Tuh lihat tuh, keren ya, penampakannya sih keren sih, gua bilang. Sebentar, dah nggak usah nungguin kelamaan, jebret. Nah nih krononya, lihat nih, ini nggak pas di markernya kawan-kawan. Nih, ini aslinya nih, ini aslinya seperti ini nih. Jelek banget. Saya lihat ya kawan-kawan, ini nggak pas nih, misalignment. Cuman gua akalin, gua jalanin krononya dikit. Gua berhentiin di pas di tengahnya sini. Nah, gitu. Stop. Nih, lihat nih. Ini nggak pas gitu loh. Ini ganggu banget. Pasti ini kalau miringnya terlalu ini. Miringnya terlalu banyak. Berapa nih? Banyak banget nih, lihat nih. Makanya mesti diakalin. Nah, gini. Ini baru agak pas nih. Ya. Baru agak pas tengah. Oke, gini. Itu cons-nya ya, jeleknya ya. Yang gua nggak suka dari jam ini. Oke. Kemudian pro-nya ya. Yang gua suka dari jam ini. Yang pertama, tentu saja ini mirip dengan Omega Speedmaster. Jadi bagi kaum kayak gua nih yang kiri hore, ini modelnya mirip kayak Speedmaster, kayak Omega yang harga ratusan juta, tapi lu dapet penampakannya yang mirip, tapi ya dengan plastik gitulah, dengan bahan plastik. Ya kiri hore. Ini sih cukup lucu sih. Nah, buat lucu-lucuan aja, buat having fun aja. Dan lumayan bagus gitu loh. Ya. Yang kedua, ini keren. Seperti gua bilang tadi, ini bentuknya tuh keren banget. Finishingnya rapi banget. Nggak ada tajam-tajamnya. Rapi banget. Mungkin gue belum pernah megang Moonswatch ya. Cuman ini mungkin hampir mirip ya. Atau sama. Hampir sama ya. Dan ini nyaman banget. Strapnya nyaman banget. Serius. Maka ini nyaman banget. Seharian pakai ini nyaman, ini bisa agak nggak perlu terlalu ketat, dilonggarin dikit juga udah rapet kok. Jadi nggak perlu yang dan agak fleksibel loh. Ini nggak terlalu keras, nggak keras gitu loh, enak, nyaman. Beda sama ini loh. Ini gue punya ini tuh Casio DW290 ini. Ini tuh keras banget nih. Sakit, ini sakit di pergelangan, sakit dipakainya. Tapi ini surprisingly enggak loh, ini enak banget dipakainya. Gue suka banget pakainya. Dan enteng. Ini gue udah timbang kemarin 28 gram, enteng banget. Nggak berasa pakai. Kemudian
rapi banget. Kalau kawan-kawan lihat ini, lihat di sini, wah benar-benar tulisannya rapi, printingnya rapi, kemudian marker-markernya bukan printing ya, tempel ya itu ya, nimbul ya, marker-markernya surprisingly keren loh, asli keren loh, rapi gitu loh. Nah coba lihat, kemudian kalau dari pinggir gini, kalau dari samping gini kelihatan kontras banget nih. Jadi kalau naik motor, misalnya naik motor gitu ya, kita begini, itu kita stangnya begini, terus kita nggak perlu begini gitu loh, kita nggak perlu begini untuk ngelirik aja udah kelihatan nih kayak begini, enak banget dipakainya sih. Marker-markernya rapi, ini keren sih jam ini. Kemudian coba ya, yang bikin kaget ini nih, coba sebentar ya, ini yang bikin kaget nih. Luminusnya, harga segini dapat luminus kawan-kawan, keren nggak nih? Ini kameranya kamera HP sih jelek ya, tapi gue bisa bilang ini terang banget loh, dan cukup tahan lama. Coba lihat nih, gokil sih. Ini yang gue kaget. Kalau dilihat langsung, kalau dari HP begini sih ini gelap banget karena kameranya, gue bilang kameranya kamera HP jelek ya, tapi aslinya keren banget. Gue bisa bilang ini sangat keren. Sorry agak lama ini. Nah tadi ya seperti itulah. Coba kita lihat di paket di tangan. Mungkin kalau yang warna hitam nggak akan terlalu kelihatan plastik-plastik banget ya, mungkin agak gimana gitu. Tapi gue sih memang sengaja pilih ini, agak santai gitu. Tuh, pas banget di pergelangan tangan gue yang kecil dan kurus. Dan gue pakai ngantor juga fine gitu loh, cakep gitu loh. Tuh. Oke, sekian aja dari gua. Kapan-kapan kita ketemu lagi di review-review berikutnya. Oh iya, harganya ini harganya gue bilang sih oke banget ya, sekitar 150 ribuan. Gue beli sih 145 kalau nggak salah ya. Oke, sekian aja dari gua. Kapan-kapan kita akan review lagi jam tangan yang lain dan juga benda-benda kesukaan gua yang lain. Oke, sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.